Oke, Dokter Ayan, nih cerita nih jadi dokter di apa? Dokter medis atau dokter di olahraga ya, medis olahraga. Apa sih sulitnya tuh? Tantangan-tantangan kendalanya gitu kan? Kita tahu nih bermain di lingkungan yang kalau kita bilang dominan laki ya, ada dominan laki lah atletnya ya. Sebenarnya karena kayaknya emang nggak imbang sih kalau dikirim satu cabang pasti banyakan lakinya ya gitu. Gini, atlet kita kan nggak laki-laki semua. Atlet kita ada juga yang perempuan. Justru yang laki-laki dekatnya sama saya, gitu. Saya sudah menguasai manjanya mereka, sedihnya mereka, tawanya mereka, itu kita harus bisa kuasai gitu. Sampai ke pelatihnya itu perorangan secara karakter kita harus bisa kuasai gitu. Jadi sebenarnya kesulitan di pendekatan emosional sebenarnya yang susah, karena kita dituntut untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau misalnya kita pakai tenaga dia untuk berlatih terus menerus, terus tanpa ada apresiasi, itu akan gimana ya, sedih aja rasanya. Misalnya kita juara nih, dapat piala di luar, kita bertanding dan segala macam, pulang ke sini tanpa ada sambutan, sedih nggak? Sedih kan? Nah, ada beberapa momen ya seperti itu gitu. Mereka kayak nggak dianggap aja, udah berjuang keluar setahun mati-matian gitu. Gunanya saya untuk membesarkan hati mereka. Jangan sampai mereka itu ciut terus ke depan nggak mau latihan lagi. Sering dong kita lihat, oh atlet ini nggak di ini ya, padahal dia dapat emas misalnya gitu. Ataupun sedikit ya bonusnya telat keluar misal gitu, ataupun iming-imingnya tidak sesuai gitu kan. Karena itu yang harus kita jaga. Drop ya, iya, drop. Itu berpengaruh nanti ke latihan ke depan. Soalnya kan ya namanya umur mereka masih muda ya kan, moodnya naik turun, masih labil lah gitu. Kalau kita nggak bisa kita jaga dengan baik, takutnya nanti mereka memang nggak mau latihan lagi. Tapi saya suzon nih sama atlet nih, dengan kata-kata gitu nanti pura-pura sedih, pura-pura Modus. kurang selera makan nih biar dapat perhatian nih ya. Modus. Iya. Jadi saya jadi ada rencana suzon, menjadi atlet. nggak ada kemampuan, perut besar. Perut ada. Iya. Jadi memang merangkak aja selain itu dokter semacam psikolog dan teman atlet ya, Semua teman kita ya. merangkap. Iya. Semua harus bisa dikuasai. Kalau jadi tadi saya penasaran nih, dokter Soraya Carlina Putri AIFUKA ya. Benar. Itu AIFUKA itu memang khusus ya, berarti ya penanganan apa itu? Itu sebenarnya sertifikat yang diambil untuk beberapa orang yang serius dengan olahraga gitu. Itu ahli ilmu faal olahraga. Jadi dia ada yang klinis, ada yang nanti beda lagi sertifikatnya untuk tim massage, beda lagi untuk pelatih gitu. Jadi ada beberapa. Untuk dokter sendiri di Aceh cuma ada 3 orang. Satu dokter Ridwan spesialis jantung, itu AIFO juga. Satu lagi dokter Cudjas Wanita Eka, itu juga AIFO juga. Jadi baru ada 3 orang dokter AIFO di Banda Aceh. Ya, ini memang sengaja saya perlu dijelaskan nih supaya publik tahu nih apa. Iya, AIFO beberapa ya. orang nggak tahu AIFO. Karena kan apa. jarang memang, berarti baru 3 orang nanti. Baru 3 dikira orang ya. apa nih AIFO berarti memang. Berarti nanti dia kalau itu ada sub lagi di dalamnya berarti ya. Gini, kita sekadar informasi ya. Nanti 2024 kita tuan rumah untuk PON Aceh dan Sumut. Jadi diharapkan bagi beberapa dokter, perawat, ayo ambil sertifikat itu biar kita bisa kerjasama nanti pada saat tuan rumah. Iya, pasti dibutuhkan sangat banyak. Itu mungkin lebih kurang 600 orang kita dibutuhkan. Sedangkan yang ada 13 baru sekarang. Itu dia masalahnya. Jadi peluangnya masih banyak, dan ini misalnya mengkhawatirkan ya, jangan-jangan nanti ketika Aceh jadi tuan rumah PON yang masuk justru dokter dari luar, nanti ini udah protes lagi kalau bahasa Aceh Buya Krung. Udah ngomong-ngomong orang. Iya, ini promosi juga sih dalam artian tapi harus di luar ya? Sebenarnya tahun harus ini di luar Aceh, tidak ada. Kita gini, tahun ini kita rencananya kan mau manggil profesor dari Pajajaran untuk mengisi di sini gitu. Tiba-tiba Covid jadi batal gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita buat di Aceh, banyak teman-teman yang bisa ikut gitu. Jadi biayanya lebih murah gitu kan, karena kan ini berbayar gitu. Jadi kalau misalnya untuk pelatihan 1 minggu, kalau misalnya kita ngambilnya di Bandung misalnya, di Jakarta, itu kan belum lagi biaya untuk seminggunya itu kan. Kalau bisa kita bikin di Aceh kan lebih murah.
Dan sebenarnya kita mengajak teman-teman untuk peduli tentang prestasi Aceh. Nah, kita bisa awak draw lebih bagus kan daripada seperti daerah lain yang tuan rumah PON sebelumnya, mereka itu support dari daerah lain karena nggak cukup dokter yang ada di daerahnya untuk menangani itu, karena kan seluruh kontingen datang sini ramenya luar biasa. Jadi kalau misalnya sertifikatnya nggak ada, mungkin apa ya, belum begitu paham, takutnya nanti miss kan, nggak begitu paham dengan olahraga, susah nanti karena banyak aturan di olahraga yang harus dipahami dulu oleh medisnya gitu. Misal aja ya, salah satu di pertandingan ada yang cedera, kita nggak boleh langsung pegang, kita itu harus izin dari wasit. Ada beberapa aturan-aturan seperti itu kan medis nggak paham. Iya, nggak paham ya. Dia tidak paham soal teknis di dalam olahraga seperti apa. Iya, teknisnya itu yang kita pelajari sebenarnya. Jadi penanganan awal saat jatuh di lapangan, aturan main itu kita harus pelajari. Nggak semua itu paham. Walaupun ya ada beberapa dokter yang biasa terjun langsung ke olahraga, tapi begitu sudah menjadi dokter di pertandingan, dia kebingungan gitu. Aku harus apa? Obat apa yang harus kukasih? Soalnya ini kan begitu cedera, dia kan harus lanjut main atau apa, itu kan tergantung kita. Nah, kita punya ini apa, keputusan dari dokter ini, dia boleh lanjut main atau tidak gitu. Nah, aturan itu harus kita pelajari gitu. Itu sertifikat AIPO itu. Nanti ini peluangnya. Baik, Saudara Alun, jadi memang ini salah satu promosi tadi, bukan promosi ya, ajakan ya dari Dokter Aya, bahwa tuan rumah loh. Tuan rumah PON 2000. Masih ada waktu nih, masih ada waktu 3 tahun lagi untuk untuk ngambil sertifikat ini. Jadi ini bisa ada jadi kesempatan, selain ini memang dibutuhkan juga satu kebanggaan ya, nanti menjadi PON itu event besar, event nasional yang diikuti semua provinsi di Indonesia. Jadi kan satu kebanggaan nih bisa menjadi bagian dari event besar ini ya. Jadi itu tadi, kalau saya nggak bisa, itu semua ya, bisa dokter, bisa terapi, bisa ya, bisa, bisa spesialis, tidak terbatas, yang penting tenaga kesehatan ya. Oke. Baik, Saudara Alun, sudah 40 menit ternyata pertemuan bincang-bincang kita hari ini. Saya dapat rangkum dari pemaparan Dokter Aya tadi bahwa di tengah pandemi ini menjaga kebugaran itu penting. Tapi harus diingat, olahraga berat-berat itu juga jadi tidak baik. Jadi olahraga itu cukup olahraga ringan. Ya nanti dipikirkan lah. Yoga, stretching, biasa jalan santai gitu. Tidak harus olahraga berat. Keliling-keliling komplek lah kalau punya komplek. Sit up ya, push up itu termasuk di dalam ya. Stretching jangan lupa. Ini sedikit mengingatkan, setiap olahraga itu ada proses ya. Jadi sebelumnya itu kita tetap harus warming up ya, pemanasan, terus olahraga. Setelah itu harus melakukan pendinginan. Karena apa? Otot kita kelelahan. Kalau misalnya tidak tidak dilakukan step-step itu, takutnya nanti cedera otot ya, bisa robek ototnya, bisa kram gitu, bisa pokoknya cedera otot yang disesuaikan dengan olahraganya gitu. Semakin berat latihan, semakin besar resiko untuk cedera. Oke, dokter. Ya, sebelum kita tutup, saya mau ini dikit. Seperti apa sih kesan ceritanya selama menjadi dokter untuk tim olahraga atlet-atlet di Aceh ini? Bahagia sekali saya bisa jalan-jalan kemana bareng atlet ya kan, mendampingi, terus bisa dari saya nggak tahu selama ini prestasinya sangat luar biasa, ternyata saya bisa ikut ambil ada tempat lah untuk ikut menyukseskan itu sangat luar biasa gitu, kenal banyak orang gitu kan, terus diundang juga kemana-mana karena jadi dokter atlet gitu, semuanya bisa kita lakuin. Yang paling penting kita menjadi bagian dari event-event besar dari prestasi orang, walaupun kita di belakangnya, walaupun di balik layar banyak yang nggak tahu, tapi kita ada di belakangnya ya, suatu kebahagiaan. Walaupun nggak disebut nama tapi tak bahagia. Namanya nggak disebut ya, tim hore-hore. Yang berprestasi itu orang, tapi kita bahagia juga ya kan, seperti itu. Oke, Saudara, terima kasih Dokter Aya, Dokter Soraya Karlina Putri atas waktunya bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita doakan
tim dokter KONI Aceh bisa terus mendampingi tim atlet ya, atlet kontingen Aceh untuk persiapan PON Papua. Ya, tapi ini belum bulannya belum ya. Tahun Bulan 10 ya. Berarti masih ada waktu setahun lagi ya untuk persiapan. Mudah-mudahan timnya semua dokternya sehat, timnya juga sehat-sehat dan Aceh bisa berprestasi karena 3 tahun kemudian kita yang jadi tuan rumah ya. Insyaallah. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Ayah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan lain, nanti kita bincang-bincang mungkin menjelang keberangkatan nanti. Masih ada ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Saudara Lun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.